Halo, selamat pagi. Ketemu lagi bersama kami Ramos Alma Peteri. Tapi sebelumnya Anda menonton video yang kami tayangkan ini, jangan lupa untuk membagikannya. Silahkan subscribe dan share untuk membantu pengembangan channel YouTube kami ini. Kami tutorial bagaimana untuk yang berfungsi untuk tempat yang biasanya digunakan di depan-depan pintu, depan kantor, atau depan mall. Saat ini kita mempersiapkan cetakannya ya, yang terbuat dari fiber. Tetapi karena cetakan fiber kita baru ada satu, nanti akan kita buatkan juga cetakan dari triplek. Jadi cetakan-cetakan ini ada berbagai macam, bisa dari fiber, bisa dari triplek, dan bisa juga dari PC. Jadi tergantung daripada kreativitas kita masing-masing. Kebetulan kami buat ini dari fiber dan triplek. Dari triplek cetakannya lebih gampang, lebih mudah, dan lebih murah. Jangan lupa kunjungi website kami ramosalmapoteri.com. Ini dia, kita sudah siap untuk mencetak pot dari teraso. Sekarang bahan-bahannya kita persiapkan, kita masukkan. Pertama tadi sudah kita masukkan air, ada mil super, sekarang semen putih, tapi sebelumnya kita sudah masukkan serbuk marble. Kita mengaduk ini menggunakan bahan mixer yang biasa digunakan untuk mengaduk cat. Tetapi kami mempergunakan untuk mengaduk-adukan supaya lebih merata. Ini dia. Kita lagi mengaduk bahannya ya. Perbandingan bahannya 1 semen, 2 mil, dan 1 bahan serbuk marmer. Perbandingan 1:3. 1:2 ya, kurang lebih begitu. Tapi tergantung daripada Bapak Ibu, bisa juga menggunakannya lebih. Di sisi lain kita buatkan juga cetakan untuk yang bulat. Jadi kita kerjakan secara bersamaan. Kita kerjakan tempat sampah, kita sediakan juga pot silinder. Jadi kita bikin sekali adukan, cetakan sekaligus untuk mencetak. Mohon maaf apabila tutorial-tutorial yang kami berikan ini tidak menyenangkan Bapak Ibu sebahagian. Silahkan di skip. Ini kami tujukan untuk membantu saudara-saudari yang ingin berkarya, ingin memulai usaha sendiri. Apalagi di masa pandemik saat ini, kita sangat dibutuhkan untuk membuat kreativitas yang baru. Kita rapikan semuanya, bagian-bagian dalam potnya. Bisa Bapak Ibu lihat. Mereka adalah tukang-tukang yang sudah berpengalaman. Tetapi apabila Bapak Ibu ingin belajar, tidak dibutuhkan waktu yang lama apabila ingin serius. Jadi ini sudah hampir selesai kita masukkan ya. Kita cetak. Yang pot silinder juga kita tambahin fiber mat di dalam untuk membuat tulangan potnya supaya lebih kuat. Sebahagian pengrajin memang tidak menggunakan itu, tapi kami gunakan fiber mat untuk membantu kekuatan pot yang kami cetak. Tanpa fiber mat juga sudah cukup bagus sebenarnya, sudah cukup kuat. Dan apabila PC yang kita buat itu terlalu basah, kita bisa taburkan semen yang kering supaya lebih cepat mengering. Karena kadang-kadang kekentalan adukan itu tidak bisa sama seperti sebelum-sebelumnya. Itu tergantung daripada kondisi adukan yang kita buat. Ini dia
untuk tempat abu rokoknya kita cetak juga, dan cetakannya ini terbuat dari triplek. Ini tidak perlu cetakan dari yang berat-berat atau PC karena cukup simple. Ini cetakan kita yang dari PC ya, seperti inilah contoh ya. Fiber mat-nya kita lapisi secara merata di semua yang sudah kita cetak tadi. Dan fungsinya fiber mat ini untuk mengurangi keretakan-keretakan pada PC-PC atau cetakan yang kita buat. Jadi cukup kuat daripada tidak kita menggunakan fiber mat. Setelah itu nanti kering, kita akan masuk ke posisi pengemplasan seperti ini ya. Tapi ini bukan ini sebenarnya, masih proses cetak mencetak. Itu tadi hanya sisi lain. Ada yang sudah menggerenda, ada yang lagi proses cetak. Dan ini akan kita lanjutkan nanti prosesnya. Setelah selesai kita cetak, kita buka, nanti kita lihat lagi. Jadi tonton sampai selesai supaya Bapak Ibu bisa lebih paham. Dan ini sekarang kita tinggal merapikan bagian atas. Untuk ketebalan itu tergantung daripada selera, tapi biasanya kurang lebih 3-5 cm. Karena kalau terlalu tebal juga dia tidak bagus, dia berat dan akan jatuh. Jadi tetap dilihat keseimbangannya ya. Sisi lain ya, cetakan pot silinder juga sudah hampir selesai kita lapisi fiber mat dan akan kita rapikan. Ini dia cetakan tempat abu rokok, kita bersihkan, kita rapikan. Setelah itu kita tunggu kurang lebih 20 jam atau keesokan harinya. Setelah itu baru kita bongkar cetakan-cetakan tadi, kita buka. Pertama dari kotak kecil yang berfungsi untuk abu rokok. Jadi cetakannya cukup sederhana, hanya dari kayu. Apabila Bapak Ibu ingin mempraktekkannya di rumah, bisa dicoba. Kita proses pembukaan pot dari cetakan. Sekali lagi kami harap Bapak Ibu mau membantu untuk mengembangkan channel YouTube kami ini dengan cara subscribe, share. Ini cetakan kita buka. Jadi cetakan ini kelihatan satu tinggi 1 meter dan satu tinggi 70, tapi sebenarnya ini dua-duanya adalah satu ukuran. Yang fiber mat kita bisa atur untuk ketinggiannya, tapi kita buat sama-sama 70. Ini sudah kita bongkar. Setelah ini nanti kita masukkan pot yang sudah kita buka dari cetakan ini ke bagian pengamplasan. Ya, itu dia. Bapak Ibu bisa perhatikan, kita potong sekitar 30 cm bagian bawahnya supaya pot yang kita cetak menjadi sisa 70 cm. Jadi hanya dibutuhkan sedikit kreativitas untuk mempermudah kerja. Jadi kita tidak perlu banyak cetakan apabila ketinggiannya bervariasi. Kita hanya tinggal menaikkan dan menurunkan batas yang kita inginkan. Ya, sekarang ini sudah siap untuk masuk ke ruang pengamplasan. Kita
buatkan satu ruangan untuk bagian amplas supaya tidak mengganggu warga sekitar. Kita tutup keliling, jadi memang debunya cukup banyak, tapi ya beginilah pekerjaan kami, memang cukup berat ya. Jadi sekarang kita masuk proses pengamplasan menggunakan mesin gerenda. Dan di sini kita dibutuhkan keterampilan supaya tenaga untuk menekan mesin gerenda atau memegang mesin gerenda itu dibutuhkan keseimbangan supaya bisa menghasilkan hasil gerenda yang rata. Ya mungkin kalau kita sudah belajar kita akan bisa mengaturnya. Tapi karena ini sekarang pada posisi kotak, sudah cukup mudah daripada dibandingkan pot-pot yang bulat. Jadi ini dia tahap-tahapnya ya. Ini tinggal sedikit lagi. Kita amplas semua, kita gerenda semua sampai halus. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang setia untuk mengikuti channel YouTube kami ini. Dan sekarang kita proses untuk merapikan tempat abu rokoknya. Kita setel sekaligus ya, biar dia pas dan kelihatan rapi. Ya, sekalian kita setel, kita ratakan, kita ambil. Setelah kita setting, kita gerenda bersama supaya atas dengan bawah lebih bagus, lurus, kelihatan rapi. Ya seperti yang Bapak Ibu lihat, setelah kita setting, kita gerenda, dan kita rapikan. Ini masih posisi merapikan. Kita ratakan dulu bagian atas pot atau tempat sampah itu tadi. Kita setel ulang. Ya, kelihatannya sudah cukup bagus. Hanya untuk merapikan lagi. Ini salah satu pot atau tempat sampah yang sudah selesai. Dalam arti selesai digerenda tetapi belum finishing. Baru saja selesai di gerenda, dihaluskan. Setelah ini kita harus menunggu kurang lebih 2 kali 24 jam. Ini dia sudah kering. Dan setelah kering kita tinggal lapisi dengan pengkilat. Jadi kita semprot pakai kompresor. Kita lapisin dengan coating. Ini berfungsi untuk mengkilatkan, menghindari pot dari debu. Jadi apabila kita sudah gunakan, ada debu-debu lebih gampang dibersihkan dan lebih mengkilat. Ya, ini memasuki tahap akhir. Setelah kita coating begini, untuk nunggu kering tidak terlalu lama, sekitar 2 jam sudah siap
dan sudah selesai. Inilah dia, seperti yang kita lihat, dia begitu mengkilat. Jadi kebetulan ini pesanan dia senang yang mengkilat atau glossing. Ada juga yang suka dop. Jadi tergantung selera daripada customer kita. Ini sudah siap untuk dijual. Kita lihat ini juga. Sekali lagi terima kasih untuk nonton.